Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ilhamuddin Sirait Tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya akan buat video tutorial bagaimana cara setting access point ZTE FA670 untuk dijadikan sebagai access point hotspot. Nah, teman-teman, di video ini kita akan mulai. Nah, caranya pastikan dulu teman-teman ya, untuk modemnya ini sendiri sudah dalam posisi menyala dan dalam posisi standby. Kemudian teman-teman, sebelum kita setting, bagusnya kita reset dulu aja ke pengaturan pabrik ya, supaya lebih mudah nantinya teman-teman ya. Dan untuk versi yang ini sudah support ya teman-teman di channel 2,4 GHz dan juga 5,8 GHz. Dan untuk resetnya sendiri teman-teman bisa ditekan tombol yang ada di belakang ini ya, yang ada tulisan resetnya. Bisa menggunakan jarum atau semacamnya yang bisa menjangkau lah ke dalam tombol yang ada di dalamnya itu. Oke teman-teman, pastikan dulu sudah di reset dan nanti selanjutnya akan kita setting melalui handphone kita aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai aja settingnya. Yang pertama teman-teman bisa ke bagian wireless di handphone teman-teman, dan bisa cek di situ ada nanti tersedia ya teman-teman. Ada yang frekuensi 2,4 dan ada juga yang 5,8 atau 5G. Nah teman-teman bisa terhubung melalui yang mana saja, terserah. Dan di sini kita coba yang 2,4 nya aja. Dan untuk sandinya ini teman-teman ya, bisa teman-teman cek ada di bagian belakang dari perangkatnya. Dan sekarang kita tuliskan aja dulu. Di sini posisinya teman-teman sudah terhubung dan bisa kita cek di sini ada alamat IP-nya, kemudian ada gateway-nya. Nah, untuk selanjutnya kita buka aja langsung dari web browser. Bisa teman-teman menggunakan Google Chrome ataupun aplikasi Firefox ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan Google Chrome. Dan untuk alamat IP masuk ke settingannya itu adalah 192.168.4.1. Nah, biasanya kan dia 1.1. Nah, di sini teman-teman mungkin karena ini sudah di reset ke default pabriknya, di sini dia masih menggunakan alamat IP yang berbeda dari gateway-nya. Nanti mungkin setelah kita cek di dalam mungkin ada pengaturan yang harus dirubah lagi. Nah, kita masuk aja dulu teman-teman. Di sini 192.168.4.1, dan teman-teman bisa masukkan username-nya admin, kemudian passwordnya Telkom DSO 123, dan huruf T di depannya itu adalah huruf besar. Dan yang pertama teman-teman, kita langsung buka bagian network. Dan karena ini akan kita gunakan sebagai access point aja ya teman-teman, langsung aja kita pilih lagi di bagian LAN ini. Kita cek dulu di bagian DHCP server. Nah, di sini ya teman-teman, untuk DHCP-nya ini kita hilangkan aja, kita deselect aja enable DHCP server ya. Kemudian assign IP address-nya, IP DNS-nya kita centang, dan untuk alamat IP-nya kita biarin aja ya, seperti ini. Dan kemudian kita klik tombol submitnya. Nah, ini di bagian LAN-nya sudah
kita setting, kita cek lagi apakah ada yang perlu. Nah, untuk teman-teman, jika nanti di perangkat teman-teman ada menu LAN isolation ini jangan dicentang ya teman-teman ya, karena nanti antara port dari modemnya itu bisa tidak saling berhubungan ya teman-teman. Ada kendala tertentu nanti di perangkatnya. Dan kemudian kita coba ke bagian wireless LAN radio 5,8 nya dan buka menu WPS. Dan untuk WPS modenya ini di disable aja ya teman-teman. Dan biasanya setelah di disable gini, kadang dia ada yang terputus dari perangkatnya. Dan selanjutnya kita klik lagi di bagian security-nya. Nah, ini akan kita gunakan sebagai access point hotspot, maka kita tidak perlu lagi menggunakan security ya, seperti WiFi biasanya. Di sini kita buat aja open system. Dan teman-teman bisa klik aja submit ini untuk menyimpan. Terus pindah lagi ke bagian SSID setting. Nah, di bagian SSID setting teman-teman bisa enable SSID isolasinya. Nah, ini nantinya berfungsi teman-teman supaya antara perangkat mobile yang terhubung atau perangkat handphone yang terhubung itu tidak saling bentrok ya teman-teman ya. Ya, bahasa mudahnya seperti itu. Nah, ini untuk SSID-nya kita bisa rubah, sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Sini akan saya coba buat namanya Berkah 5.8. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan jika sudah menurut teman-teman, langsung aja klik tombol submit yang ada di bawah sini. Nah, terus pindah lagi ke bagian basic. Di bagian basic sini ada pilihannya lagi. Untuk channelnya ini kita pilih yang auto aja ya, karena untuk perangkat mobile itu kita nggak tahu yang handphonenya itu support 5,8 versi yang berapa. Kita autoin aja. Dan untuk versi modenya kita pilih yang mixed aja, karena handphone yang terbaru sekarang itu sudah ada yang support AC teman-teman ya. Dan ini kita biarin aja. Lanjut kita pindah ke bagian yang 2,4 GHz. Dan ini teman-teman sudah kita setting tadi yang 5,8 nya, dan kita pindah ke 2,4. Nah, untuk mudahnya teman-teman kita ganti aja posisi terhubung kita ke yang 5,8 yang tadinya sudah kita setting. Nah, di sini kita lihat sudah ada SSID yang bernama Berkah 5,8 seperti yang kita rubah tadi di pengaturannya. Kita hubungkan aja ke sini. Dan karena tadi kita sudah setting perangkatnya DHCP-nya dinonaktifkan, kita buat aja IP handphone kita itu menjadi IP statis ya teman-teman. Di sini kita tahu alamat IP modemnya itu adalah 192.168.41. Maka di perangkat handphone kita buat aja selanjutnya misal 4.10 gitu ya. Dan untuk gateway-nya 192.168.41 aja, sesuai dengan IP modemnya aja kita buat. Dan untuk panjang awalan atau biasanya kalau di bahasa Inggris dia netmax-nya ini kita buat aja 24.
dan kita okein aja ya teman-teman ya. Nah, ini sudah terhubung ke yang 5,8 nya. Lanjut kita buka lagi Google Chrome-nya dan kita setting lagi teman-teman untuk SSID yang 2,4 nya. Nah, untuk setting SSID 2,4 nya sama seperti yang 5,8 tadi. Kita klik lagi WPS. Oke, ini logout ya teman-teman, karena mungkin sudah pindah SSID itu. Kita login ulang lagi. Kita login ulang seperti yang tadi, admin. Kemudian passwordnya adalah Telkom DSO 123 ya. Kemudian klik login. Nah, untuk selanjutnya tadi 2,4 ya teman-teman ya, yang belum kita kerjakan. Dan ini teman-teman langsung aja ke bagian WPS. Sama sih sebenarnya dari versi yang 5,8 nya tadi. Untuk WPS modenya kita nonaktifkan. Kemudian pindah ke bagian tab security, karena ini adalah untuk hotspot. Kita matikan WPA 2 nya, kita ganti jadi open system. Tekan submit lagi. Lanjut ke bagian SSID setting. Di sini kita enable lagi SSID isolasinya dan rubah nama SSID-nya seperti yang kita lakukan di 5,8 tadi. Nah, di sini kita buat aja berkah 2,4 supaya nanti lebih mudah teman-teman ya. Kalau perangkat handphone itu yang sudah support dual band 2,4 dan 5,8, dia bisa cek ada yang 2,4, ada yang 5,8 nya, dia bisa pilih nantinya. Tapi untuk perangkat yang tidak support dual band, dia hanya support yang bisa lihat di 2,4 nya aja. Ini kita klik lagi submit. Nah, jika sudah teman-teman ya, di bagian basic sini kita rubah aja untuk versi ininya, versi mix ini kita rubah aja ke bagian yang ini teman-teman ya, yang bagian yang end only ini aja. Terus untuk bandwidthnya kita ganti ke 20 MHz dan channelnya bisa teman-teman sesuaikan nanti ya, bisa teman-teman ada aplikasi untuk ngecek SSID di Play Store ada. Perhatikan frekuensi apa aja yang udah banyak digunakan, teman-teman bisa pilih nanti yang agak longgar, istilahnya yang tidak ada digunakan lah di lokasi teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh kita autokan aja teman-teman ya. Dan untuk transmit powernya ini biarin aja sesuai dengan standarnya. Dan untuk cost tipe-nya kita set ke WMM aja. Dan kelemahannya nanti teman-teman ya, untuk yang mode ini hanya akan bekerja optimal itu di perangkat mobile ya teman-teman. Kalau untuk ke perangkat laptop di settingan mode seperti ini yang end only ini, untuk laptop itu dia biasanya agak bermasalah, kadang bisa terhubung dan kadang tidak. Untuk menyesuaikannya teman-teman, kalau di lokasi teman-teman ada yang penggunanya laptop juga, tidak seluruhnya mobile, teman-teman bisa menggunakan yang mode mix ya teman-teman, yang BGN ini ya, yang paling bawah sini. Dan karena di sini di lokasi saya itu penggunanya hanya mobile atau handphone, saya pilihnya yang ini. Dan jika sudah teman-teman langsung aja klik submit. Nah, seperti ini data sudah disimpan dengan baik, dan kemudian kita cek-cek aja lagi yang lain, menu-menunya apakah ada yang perlu di setting. Dan sini teman-teman
di bagian one koneksi ini tidak perlu kita rubah aja, karena dia untuk perangkat ZTE ini jika di reset maka pengaturan itu sudah kembali lagi ke pengaturan pabrik dan tidak ada settingan bawaan dari Telkomnya itu teman-teman. Nah ini kayaknya sudah selesai teman-teman, kita logout aja dan kita akan cek di bagian WiFi nya, di bagian perangkat wireless kita yang tersedia apakah sudah tersedia yang 2,4 nya. Nah ini teman-teman ya, sudah tersedia yang 2,4 dan yang 5,8 dari perangkat ZTE F670 nya teman-teman. Nah artinya apa? Sekarang proses dari settingnya ini sendiri sudah selesai. Teman-teman bisa ulang-ulang video ini jika ada yang mungkin terlewat dari penjelasan saya. Nah sekian dulu teman-teman dari video tutorial ini, semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa juga dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.